Baik teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan wireless security atau keamanan jaringan wireless. Jaringan wireless merupakan jaringan yang cukup rentan ya dibandingkan jaringan kabel ya. Ada dua jaringan teman-teman yang harus kita bedakan ya, jaringan kabel dan jaringan wireless atau tanpa kabel. Nah, jaringan kabel itu lebih aman. Kenapa? Karena jaringannya tertutup. Jadi siapapun tidak bisa mudah untuk masuk ke dalam lingkungan jaringan. Namun kalau jaringan wireless atau tanpa kabel ini, ya orang dengan mudah bisa masuk ke lingkungan dari jaringan kita. Karena jaringan wireless itu membroadcast sebuah sinyal ya kan, sehingga yang bisa menerima sinyal tersebut frekuensinya sama, dia bisa juga masuk ke dalam jaringan kita. Seperti itu. Nah, karena dia lewat udara sehingga membuat jaringan ini menjadi cukup rentan. Itu ya, silahkan bisa diingat-ingat terus. Berikutnya teman-teman sekalian, dalam kita membangun sebuah infrastruktur jaringan wireless ya, kita juga memerlukan mekanisme atau kesiapan-kesiapan dalam kita membuat sistem keamanannya. Tentunya keamanan yang tangguh sehingga bisa mendapatkan keamanan yang nanti paling tidak setara dengan keamanan jaringan kabel. Baik, dalam video ini akan saya sampaikan terlebih dahulu dasar sekali atau dasar-dasar dari keamanan sistem ya, sebelum kita nanti masuk ke keamanan jaringan wireless secara umum. Ada beberapa tujuan teman sekalian yang menjadi goal dari sebuah sistem keamanan. Yang pertama adalah confidentiality. Jadi dalam tujuan keamanan ini, sistem keamanan ini memperbolehkan atau membuat aturan yang boleh masuk ke dalam sistem kita itu haruslah orang-orang atau pihak yang memang kita berikan hak akses sehingga dia bisa masuk ke dalam sistem komputer kita. Bagi yang tidak memiliki wewenang, tidak punya otorisasi, ya sebisa mungkin jangan sampai dia bisa masuk. Kita tentu pasti tahu kan, kalau orang asing masuk ke rumah kita kan cukup mengkhawatirkan kan, atau membuat was-was lah ya, sehingga kita nanti ketika orang asing masuk ya harus menjaga, memonitor dia ngapain saja. Nah, ini sama dengan juga dunia jaringan kabel maupun wireless. Jadi yang masuk orang lain atau orang asing harus kita awasi dia ngapain saja, seperti itu. Berikutnya, tujuan dari sistem keamanan adalah integrity atau integritas. Jadi sebuah sistem keamanan haruslah dia bisa menjaga jangan sampai data-data atau mungkin konten di dalam sistem kita itu dapat diubah dengan mudah oleh orang yang tidak berwenang atau tidak punya otoritas ya. Jangan sampai orang asing masuk tahu-tahu dia merubah isi dari sistem kita. Layaknya seorang asing masuk ke rumah kita, tahu-tahu dia memindah lokasi meja, kursi ya kan. Sebuah barang harusnya di tempat tertentu dia ubah dengan seenaknya ya kan. Nah, ini enggak boleh ya. Jadi ini sebuah prinsip yang harus kita pegang, enggak boleh orang asing tuh dengan seenaknya memodifikasi dari sistem kita atau dari lingkungan milik kita. Berikutnya, tujuan yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Jadi kalau yang masuk atau yang mencoba mengakses adalah orang yang punya otoritas, ya silahkan, sistem harus bisa menyediakan data-data atau informasi yang memang dibutuhkan oleh pengguna yang legal ini ya. Jadi ada pengguna yang ilegal dan pengguna yang legal. Nah, yang legal masuk silahkan berikan akses. Tapi kalau yang masuk itu yang ilegal, silahkan beri semacam pagar keamanan, jangan sampai dia dengan mudah bisa masuk ke sistem kita. Berikutnya yaitu authenticity ya, atau authentication. Jadi siapapun yang masuk ke sistem kita dengan akses tertentu ya teman-teman, kita harus tahu ya dia ngapain dan dia berasal dari mana, mau kemana ya kan tujuannya, dan dia melakukan apa. Jadi setiap jejak dia bergerak harus kita rekam. Sehingga apa? Apabila terjadi tindakan yang
ilegal atau tidak kita inginkan, ini bisa terekod, ada rekamannya, sehingga untuk mengungkap kasus atau kejadian yang melibatkan pihak tersebut, kita dengan mudah untuk bisa menuntutnya. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah non repudiation ya. Jadi seseorang atau sesuatu yang tidak dapat menolak aturan. Jadi orang yang masuk ke sistem kita punya pemilah-pilahannya atau punya akses tertentu, sehingga ya siapapun bisa masuk dengan aturan tertentu juga. Tidak bisa sembarang orang masuk kan, seperti itu. Nah, orang masuk secara legal namun juga punya aturan ya. Tidak bisa juga dia sembarangan. Mentang-mentang dia punya akses ke sistem jaringan kita, dia bisa ngapain aja, itu nggak bisa. Makanya mau tidak mau ya sistem kita punya aturan, harus diikuti oleh pengguna. Nah, dalam sebuah sistem keamanan itu juga punya aturan-aturan baku yang harus memang diperhatikan. Artinya oleh pengguna sistem itu harus diperhatikan, jangan sampai melewati atau menabrak batas-batas aturan tersebut. Sehingga nantinya ya kan, dari sekian tujuan keamanan sistem ini bisa menciptakan lingkungan atau ekosistem jaringan yang kondusif, aman, dan membuat orang nyaman. Karena kita tahu kalau yang namanya aman pasti nyaman kan, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk di mekanisme dari penerapan dari sistem keamanan. Ada beberapa hal juga dalam mekanisme ini yang harus kita juga terapkan dan tentunya kita bangun dalam sebuah sistem kita, khususnya sistem jaringan. Karena yang namanya keamanan teman-teman itu juga tidak hanya satu sisi, ada keamanan di sisi jaringan, di sisi aplikasi, sisi sistem operasi ya kan, dan sebagainya. Bahkan fisik pun harus kita amankan ya, jangan sampai nanti sudah bagus secara sistem ternyata fisiknya tidak aman. Itu kan juga sebuah ancaman atau kelemahan. Baik, di mekanisme ini teman-teman sekalian, kita harus meyakinkan yang pertama ya adalah user awareness. Jadi meyakinkan ke pengguna bahwa tujuan-tujuan keamanan kita ya kan itu bisa dimengerti oleh si pengguna. Jadi jangan sampai hanya pemilik sistem yang punya tujuan mengamankan sistem, tapi ternyata pengguna tidak aware dengan hal tersebut. Aware itu peduli kan. Jadi pengguna yang penting bisa masuk ya kan, nggak peduli tentang keamanan. Ini kan juga cukup rentan. Contohnya pengguna yang tidak peduli seperti apa? Untuk masuk ke sistem dia punya akun misalkan, dia masuk ke misalkan sistem portal hotspot, dia punya akun username sama password ya kan. Nah dia nggak aware dengan keamanan akun tersebut nih. Ya dia mungkin mencatat akun itu di tempat-tempat tertentu yang dengan mudah orang bisa lihat, itu kan nggak bagus. Sehingga nanti ada misalkan terekod si fulan dia masuk ke sistem jaringan fakultas teknik jam sekian, dia ternyata melakukan hal yang kurang baik kan. Ternyata ketika ditelusur yang melakukan bukan si fulan, ternyata temannya si fulan. Jadi ada orang lain temannya fulan ini yang ternyata menggunakan akunnya fulan untuk melakukan tindakan ilegal. Ini kan sebuah hal yang harus kita minimalkan. Jadi silahkan teman-teman mulai sekarang ditekankan adanya security awareness. Jadi pengguna juga harus aware dengan adanya ancaman keamanan ya. Jangan sampai gara-gara kita yang ceroboh membuat sistemnya orang itu runtuh dengan mudah ya, gara-gara kita. Jangan sampai seperti itu. Berikutnya physical protection. Kita harus juga mengamankan di sisi apa? Di sisi keamanan fisik. Jadi yang namanya sistem jaringan ya, itu kan memiliki beberapa perangkat-perangkat yang memang urgent dan dia menjadi tulang punggung dari sistem jaringan kita. Nah, secara fisik harus kita amankan. Jangan sampai orang dengan mudah mencuri alat kita. Tahu-tahu kok nggak bisa nyari wifi atau wifi-nya tidak ketemu, ternyata akses point-nya dicuri orang, dicolong orang, kan nggak lucu kan. Silakan diamankan. Mungkin tempat-tempat yang rentan orang dengan mudah ngambil alat kita amankan, kita berikan bracket atau kerangkeng biar orang nggak bisa dengan mudah ngambil alat kita. Atau mungkin kabel harusnya kita amankan dengan kabel ducting sehingga aman ya kan. Ini tahu-tahu dia ngelewer seperti itu.
Karena ngelewer jelek oleh orang tertentu dipotong, itu kan juga membuat sistem kita runtuh kan seperti itu. Makanya juga secara fisik silahkan. Nanti kalau dia ada data centernya atau ruang servernya digembok, ya digembok, berikan kunci khusus sehingga orang tidak bisa masuk dengan mudah. Kalau bisa kuncinya double, itu malah bagus. Berikutnya ada mekanisme yaitu kriptografi. Jadi untuk menjaga confidentiality atau kenyamanan pengguna dalam dia itu mengakses jaringan, kita juga harus menerapkan kriptografi, ya kan? Biar data juga integritasnya terjaga, tidak mudah dipatahkan oleh orang lain, ya. Sistem keamanan nggak mudah dipatahkan oleh orang lain. Jadi makanya beberapa perangkat jaringan seperti access point itu kan punya standar, ya kan. Dia ada pengaman, ada WPA 2, yang terbaru ada WPA Enterprise, ya kan. Itu kan juga wujud dari penerapan kriptografi. Jadi ada password khusus yang dengan mudah kita hafalkan, ya, karena yang bikin password kita. Tapi dengan password itu tidak semua orang bisa masuk ke jaringan, karena dia harus masukin password dulu baru bisa masuk ke jaringan. Berikutnya access control. Jadi memastikan siapa-siapa yang boleh masuk ke sistem kita, itu wajib, ya. Jadi siapa yang boleh membaca, nulis, bahkan eksekusi sebuah rutin program atau fungsi di jaringan kita, ya. Harus orang-orang yang memang punya akses. Terakhir, ya kan, auditing, ya. Ini juga wajib kita terapkan, ya, dalam kita membangun sebuah keamanan sistem. Nah, kita harus dalam auditing ini bisa merekam seluruh aktivitas dari sistem, sehingga kita bisa mendeteksi dengan mudah seluruh kebocoran keamanan, dari mana sumber keamanan itu bisa bobol atau dengan mudah orang menyusup seperti itu. Nah, auditing ini teman-teman membantu rekan-rekan kita di dunia forensik, ya, forensik digital. Jadi teman-teman di dunia forensik itu memanfaatkan artefak-artefak digital, ya kan, dalam bentuk data-data log, kemudian akses lognya, kapan sistem itu diakses oleh pengguna tertentu, dia ngapain saja, ya kan, dan apakah dia pengguna ini dia punya tujuan yang kurang baik, itu bisa diangkat atau bisa diungkap oleh si teman-teman forensik ini. Ya, oke teman-teman, ya, mekanisme dari keamanan ini saya kira cukup jelas. Silahkan bisa nanti dipahami lagi bahwasanya dalam membangun sistem, ya kan, baik jaringan, aplikasi, ya kan, atau software atau mungkin server, ya kan, kita juga harus wajib menerapkan mekanisme keamanan. Biar apa? Ya biar sistem kita aman. Jangan sampai kita bangunnya berbulan-bulan, dalam waktu sekejap diruntuhkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, lanjut. Kita masuk di prinsip-prinsip keamanan, ya. Jadi untuk merancang mekanisme keamanan biar efektif, terdapat beberapa prinsip yang bisa nanti kita juga pegang prinsip ini, ya teman-teman sekalian. Yang pertama, ya, principle of least privilege. Jadi silahkan nanti berikan hak kepada user untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan haknya. Misalkan dia hanya operator, ya, silahkan cuma berikan akses sebagai operator, jangan sampai diberikan akses menjadi manajer, bahkan mungkin sebagai super admin. Ini kan bahaya, karena celah dari privilege ini cukup rentan teman-teman sekalian. Jadi orang yang dia harusnya cuma levelnya kecil diberikan akses ke sistem dengan level yang cukup besar atau luas. Berikutnya, meminimalkan trusted komponen. Jadi kita mengidentifikasi komponen-komponen mana dari sistem yang dapat dipercaya dan menjaga agar komponen itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena kalau komponen ini nanti jumlahnya banyak, kita nanti susah dalam menjaganya. Tentu kita menjaga 2 mobil lebih mudah, ya, ketimbang kita menjaga 100 mobil seperti itu. Jadi kalau alat itu bisa kita pangkas jumlahnya, ya kan, sehingga kita bisa mengcover full di alat tersebut itu lebih maksimal, karena nggak butuh resource yang besar. Tapi kalau komponen tersebut jumlahnya sangat banyak sekali, ya kan, kita jelas akan kewalahan. Nah, makanya kita silahkan diperhatikan juga SDM kita. Artinya SDM yang menjaga keamanan itu juga harus disesuaikan dengan yang dia jaga itu jumlahnya atau cakupannya seperti apa. Kalau jumlahnya banyak,
ya tentunya saya pastikan kewalahan. Makanya sesuai dengan porsinya. Berikutnya teman-teman ya, ada prinsip yang harus teman-teman juga nih pegang. Jangan ingin sempurna. Jadi banyak teman-teman kita ya kan, khususnya di dunia IT itu ya kan, itu yang biasanya terlalu overestimate, atau dia mungkin terlalu pede kan. Sangang pedenya, terlalu pedenya, dia bahkan menganggap sistem yang dia bangun, jaringan yang dibangun tuh sempurna. Artinya sudah dibuat dengan bagus, dia terlalu pede, ini nggak mungkin dibobol orang, nggak mungkin ini bisa down ya kan dalam waktu tertentu ya kan. Nah ini hal yang tidak boleh. Hindari sifat seperti itu. Jadi jangan terlalu pede ya kan. Terlalu pede sehingga nanti malah menjadi bumerang buat teman-teman ya kan. Karena ya kan, saya juga punya prinsip sebenarnya dalam keamanan yang dulu saya dapatkan ketika saya belajar keamanan di awal-awal sekali ya, bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Jadi tergantung sistem itu, kalau dia cukup aman keamanannya ya kan, ya dia akan memberikan waktu durasi yang lama untuk bisa dibobol. Tapi kalau sistem itu tidak ada keamanannya, ya dalam waktu durasi yang singkat dengan mudah bisa dibobol. Berarti kan masalah waktu. Kalau dia diamankan, waktunya menjadi lama. Kalau dia tidak diamankan, waktunya singkat dalam orang nanti membobol atau menyusup ke sistem kita. Oke teman-teman ya, jangan merasa sempurna, karena ya prinsipnya tidak ada yang sempurna, ya buatannya manusia kan, ya kan? Makanya silahkan tetap aware ya kan, tetap waspada bahwa ancaman keamanan sistem itu sungguh sangat banyak mengancam kita ya. Kita nggak paham, mungkin nggak sadar, tapi orang-orang di luar kita yang dia melancarkan banyak percobaan ya kan, untuk bisa membobol atau menyusup ke sistem yang kita bangun. Oke teman-teman, berikutnya dalam kita bangun keamanan, khususnya dalam keamanan jaringan ya kan, ada kebijakan juga yang harus kita bangun ya kan. Selain tadi ada mekanisme, prinsip, nah kita juga harus membuat kebijakan. Jangan sampai kita hanya bangun infrastruktur namun kita tidak membuat semacam dokumen atau aturan-aturan kebijakan penggunaan sistem tersebut. Jadi mau tidak mau dalam membangun sebuah sistem, mau sebuah sistem berupa software maupun hardware jaringan atau server, yang harus teman-teman nanti juga bangun yang namanya kebijakan. Biasanya dalam bentuk dokumen nih. Dokumen berisi aturan-aturan. Nah, dan di situ nanti tertera semua aturan yang harus kita terapkan, seperti itu. Itu ya. Jadi dalam bentuk nanti sebuah information security policy ya. Policy itu kebijakan. Berikutnya, security policy ya kan. Di sini nanti juga berisi banyak kumpulan-kumpulan kriteria ya kan, untuk kita menerapkan layanan keamanan ya kan. Nanti seperti apa kriteria yang boleh masuk ke misalkan dashboard, yang boleh masuk ke mungkin atau mungkin fisik jaringan ya, yang boleh masuk ke ruang server, yang boleh masuk ke mungkin remote dashboardnya dari router seperti itu, yang boleh nanti mengubah konfigurasi jaringan. Nah itu juga harus diterapkan dalam bentuk aturan, biasanya dalam dokumen juga. Biar jelaskan aturan biasanya didokumenkan atau dibuat hard copy-nya, sehingga nanti orang bisa dan mudah membaca dan menjadikan itu patokan. Enggak selamanya juga harus hard copy, kita juga bisa bikin dalam bentuk PDF juga kan. Yang penting orang yang dipercaya atau mungkin yang terlibat di sistem kita itu harus membaca adanya policy ini atau adanya aturan-aturan ini, seperti itu. Berikutnya ada kebijakan security domain. Jadi cakupan dari aplikasi sistem kita ya itu nanti melibatkan siapa, dan siapa nanti bisa dapat informasi apa, dan nanti juga kepada siapa ya aturan ini nanti diberlakukan kayak gitu. Jadi cukup kompleks teman-teman sekalian dalam kita membangun tadi sistem keamanan dalam jaringan ya. Jadi diingat, membuat sistem keamanan tidak hanya di level aplikasi, sistem operasi, server, di jaringan juga harus kita berikan berikan tadi sistem keamanan. Jangan sampai kita meninggalkan yang satu ini, karena kalau kita terlalu pede ya kan, menganggap sistem kita udah bagus ya kan, tapi ya tinggal menunggu waktu. Kalau ada orang yang iseng atau mungkin tujuannya kurang baik, sistem kita dengan mudah akan dilumpuhkan. Begitu. Berikutnya teman sekalian, jadi kebijakan yang juga harus diterapkan dalam sebuah
proyek pembangunan infrastruktur jaringan itu kita juga harus memastikan ya kan bahwa tadi policy dari information security-nya itu menyeluruh ya kan, mencakup seluruh konteks lingkungan jaringan. Jadi kalau environment-nya misalkan Jana Badra nih misalkan punya 3 kampus, kampus Pingit, Timuhu sama Wates ya kan. Ya kalau membuat aturan harus menyeluruh semuanya, semua include di situ. Jangan cuma membuat hanya Pingit saja atau Timuhu saja. Sehingga nanti tidak komplit ya kan, karena nggak menyeluruh. Dan nanti juga di dalamnya harus meliputi definisi apa yang menjadi tanggung jawab jaringan dan apa yang bukan. Ya, mungkin misalkan ada sistem yang tidak jalan nih, yang disalahin jaringannya, itu nggak boleh juga. Misalkan ada sistem kita yang ternyata letaknya di luar negeri servernya, kok yang disalahin jaringannya kita, itu nggak boleh juga. Makanya itu juga harus tertuang dalam kebijakan tadi keamanan jaringan. Berikutnya menjelaskan keamanan apa yang tersedia dalam jaringan, karena kita juga nanti tidak dipungkiri bahwa keamanan kan banyak levelnya. Siapa tahu nanti di awal kita bangun ada 10 kebijakan keamanan, ternyata seiring waktu membutuhkan tambahan kebijakan, ini juga dimungkinkan ditambahkan lagi biar lebih aman lagi. Berikutnya aturan-aturan yang digunakan di jaringan dijelaskan juga dalam kebijakan tersebut. Dan nanti terakhir ya kan, menjelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap manajemen dan keamanan jaringan. Ini penting. Jadi banyak instansi, banyak mungkin corporate yang dia membangun jaringan namun tidak membangun SDM-nya. Sehingga apa? Ketika dibangun jaringan tersebut lancar nggak masalah. Tapi ternyata ketika ada masalah di jaringan tersebut, bingung mau nyari siapa dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk troubleshooting atau membenahi jaringan yang ada. Itu kan juga sangat krusial ya kan. Makanya teman-teman harus juga selain membangun infrastruktur juga silahkan disiapkan SDM-nya. Minimal ketika ada masalah kerusakan, ada orang yang bisa dimintai tolong kayak gitu. Oke teman-teman, lanjut ya berikutnya. Ini berkaitan dengan ancaman keamanan terhadap jaringan. Jadi sebuah ancaman atau threat ya istilahnya dalam dunia jaringan itu, dalam dunia keamanan itu adalah seseorang atau sesuatu atau kejadian yang menimbulkan ancaman bahaya bagi suatu aset. Ya, dalam hal ini mungkin kalau kita punya jaringan berarti aset jaringan. Begitu. Berikutnya ancaman bisa juga sesuatu yang memungkinkan penyusupan atau penembusan keamanan yang kita buat. Jadi kita sudah bikin beberapa level keamanan, ternyata ada yang orang berhasil menembus, itu kan sebuah ancaman juga. Ya. Berikutnya sebuah serangan ya kan atau attack ya kan, itu biasanya adalah wujud ya realisasi dari ancaman. Adanya ancaman, adanya threat ya kan, itu biasanya bentuk wujud aslinya ya kan, itu berupa serangan. Sistem kita diserang karena memang ada ancaman. Sistem kita diserang karena memang mungkin ada celah ya kan, begitu. Karena tidak mungkin orang melakukan serangan kalau tidak ada kesempatan dia untuk masuk ke dalam celah yang dia temukan. Berikutnya, celah ini teman-teman itu juga ada yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang disengaja, misalkan hacker ya, dia melakukan penetration atau percobaan mencari kelemahan dari sistem kita. Yang tidak disengaja ada nggak Pak? Ada ya kan. Contohnya apa? Kita misalkan mengirimkan file ya kan, berupa data sensitif ke alamat yang salah, ini sebuah ancaman juga. Di jaringan juga nanti ada. Kita harusnya mengirim data yang penting, jumlahnya besar ke sebuah alamat tertentu, ternyata nyasar kan. Nah ini membuat jaringan kita juga menjadi terganggu kayak gitu. Makanya ancaman tidak selamanya itu disengaja gitu. Berikutnya ancaman yang disengaja juga dibagi lagi menjadi 2, pasif dan aktif ya. Kalau pasif biasanya dia hanya berupa monitoring, tidak ngapa-ngapain ya kan, dia cuma menyadap dan merekam komunikasi data yang terjadi di sistem jaringan kita. Tapi kalau yang aktif ya kan, dia langsung frontal nih, bisa merubah maupun memodifikasi sebuah value atau mungkin adanya konfigurasi, setting, bahkan mungkin nanti kalau ada masalah di situ transaksi finansial, nah dia bisa langsung merubah nilai-nilainya. Itu kan cukup rentan ya kan. Diingat ya, ada ancaman pasif sama aktif ya kan. Biasanya ancaman aktif itu dimulai dari ancaman yang pasif dulu. Dia merekam dulu, menyadap ya kan, ketika sudah
menyadap, dia mendapatkan celah yang jelas ya kan, dia baru melakukan serangan secara aktif. Pada umumnya threat yang pasif lebih mudah dilakukan, ya jelas, karena ancaman yang pasif kan dia hanya melakukan monitoring atau menyadap, nah tanpa orang lain ketahui, ini sangat mudah. Tapi kalau aktif itu biasanya dengan mudah bisa orang nanti deteksi, oh ada serangan atau ada ancaman di sini, yang nyerang siapa itu bisa kelihatan. Berikutnya teman-teman ya kan, ada 4 ya kan, ada 4 ancaman fundamental dari sistem. Ya, ini sistem secara luas. Pertama adalah information leakage atau informasi yang nanti bisa dengan mudah didapatkan oleh orang lain. Itu info penting tapi dengan mudah orang bisa ambil. Berikutnya ya kan, masalah nanti perubahan integritas. Ya. Data kita awalnya bernilai 100 oleh orang ditambah jadi 1000 kan, dengan mudah bisa nambahkan 0 di belakangnya kan, kayak gitu. Itu juga masalah integritas. Berikutnya denial of service ya kan. Ini serangan yang membuat atau menargetkan sistem itu lumpuh ya kan. Jadi dia berniat melumpuhkan sistem kita, jaringan kita, server kita dengan mengirimkan data yang jumlahnya cukup besar dalam sekali waktu. Berikutnya penggunaan atau illegitimate use atau penggunaan tidak legal ya kan. Pengguna yang tidak legal itu bisa melakukan tindakan macam-macam, makanya kita hindari ancaman ini ya kan. Jangan sampai orang asing bisa masuk ke sistem kita. Oke teman-teman ya. Saya kira yang lain nanti bisa teman-teman nanti baca sendiri ya, berkaitan dengan istilah-istilah dalam dunia keamanan ya kan. Di awal teman-teman penting belajar basic ini ya kan. Ini mungkin hanya mengulas atau mengulang lagi yang sudah teman-teman ketahui, teman-teman dapatkan, namun ini cukup penting karena keamanan saat ini menjadi hal yang penting namun tidak banyak orang aware ya. Sehingga apa? Sehingga membangun sistem, membangun jaringan ya apa adanya, sehingga dengan mudah orang bisa melumpuhkan atau meruntuhkan sistem kita. Oke, nanti akan saya share di LMS materi ini teman-teman sekalian. Dan nanti berikutnya itu akan kita masuk ke pembahasan keamanan di jaringan wireless. Baik, untuk pekan ini cukup ini. Silakan jangan lupa nanti presensi ya. Saya akhiri. Terima kasih.